Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Berliana Zalzadila, NIM E03219034. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tema dari mata kuliah studi tafsir kontemporer, yaitu dengan tema paradigma kesatuan tematik Al-Farahi dalam menafsirkan Al-Quran. Apa sih kesatuan tematik yang dilakukan oleh Al-Farahi? Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan tentang siapa itu Al-Farahi. Al-Farahi bernama lengkap Abdul Hamid bin Abdul Karim bin Kurban Kunduri bin Ta'jalil Ansari Hamiduddin Al-Farahi. Beliau lahir pada tahun 1863 di Pariha, sebuah desa kecil di kota Azamrat, Uttar Pradesh, India. Beliau merupakan sepupu dari sejarawan teolog terkenal, yaitu Shibli Nu'mani, yang mengajarinya ilmu bahasa Arab. Sejak kecil, Al-Farahi belajar agama dan menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Dan pada saat usia 21 tahun, Al-Farahi melanjutkan pendidikannya di College Aligarh Muslim untuk belajar bahasa Inggris dan disiplin ilmu lainnya. Beliau belajar ilmu bahasa dan sastra Arab kepada Faid Al-Hasan Al-Saharanpuri dan sempat belajar bahasa Ibrani dari orientalis Jerman bernama Joseph Horowitz. Aktivitas mengajarnya berawal dari mengajar bahasa Arab di Madrasah Islam di Karachi pada tahun 1897 sampai 1907. Dan beliau juga mengajar di College Aligarh dan Dar al-Ulum di Hyderabad. Setelah beberapa tahun, beliau kembali ke daerah asalnya, yakni Zamgar. Di sana, beliau mengabdikan sebagian besar waktunya untuk mengelola dan mengajar di Madrasah Al-Islah Al-Muslimin. Di antara siswa Al-Farahi, ada satu siswa yang mendapatkan pelajaran khusus atau intensif. Ia adalah Amin Ahsan Islahi, yang meneruskan dan mengembangkan pemikiran Al-Farahi ketika Al-Farahi sudah wafat pada tanggal 12 November tahun 1930. Selanjutnya, apa saja sih karya-karya Al-Farahi? Yang pertama, Al-Farahi mempunyai banyak karya, sebagian sudah dicetak dan sebagian masih berupa manuskrip. Beliau menulisnya dalam 4 bahasa. Yang pertama ialah bahasa Arab, yang kedua bahasa Urdu, ketiga Persia, dan yang terakhir adalah Inggris. Sebagian besar karya-karyanya ditulis dalam bahasa Arab, di antaranya yang pertama Mufradat Al-Quran, yang kedua As-Salib Al-Quran, yang ketiga Jamroha Al-Quran, dan yang keempat Nizam Al-Quran, dan yang kelima Al-Ta'mil fi Usul Al-Ta'wil. Dari karya-karya tersebut, ada karya yang sangat memuat banyak kerangka pemikiran beliau tentang metode penafsiran, yaitu kitab Nizam Al-Quran. Tapi karyanya tersebut tidak dapat diselesaikan secara seluruh oleh Al-Farahi karena beliau sudah wafat terlebih dahulu. Lalu kitab Nizam Al-Quran dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Amin Ahsan Islahi yang berjudul Tadabbur Al-Quran, yang terdiri dari 9 volume dengan menggunakan bahasa Urdu. Nizam Al-Quran sendiri dari versi Al-Farahi memuat 14 surah dan metode penafsirannya selebihnya disempurnakan oleh Islahi. Dalam konteks tersebut, karya dan duet antara Al-Farahi dan Islahi bisa diposisikan sama dengan karya Al-Manar antara Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Sebagaimana pernyataan Mustansir Mir bahwa apa yang dilakukan oleh Islahi merupakan proyek lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Al-Farahi, akan tetapi tidak menafikan adanya perbedaan antara kedua tokoh tersebut. Selain itu, Islahi sedikit banyak mengomentari beberapa penafsiran yang dilakukan oleh gurunya, namun secara prinsip penafsirannya tidak jauh berbeda. Lalu, kesatuan tematik dalam Al-Quran menurut Al-Farahi. Apa sih kesatuan tematik menurut Al-Farahi?
Ada beberapa argumen yang mendasari Al-Farahi berasumsi menjadikan nizam Al-Quran sebagai prinsip atau asas penafsiran yang ia lakukan. Salah satunya adalah penyusun surat tidak berdasarkan yang terpanjang, kemudian surat yang pendek. Akan tetapi terkadang surat yang pendek mendahului surat yang lebih panjang. Semua itu merupakan kesatuan yang perlu dijelaskan lebih jauh. Dengan adanya konsep nizam Al-Quran, tentunya tidak bisa lepas dari unsur material dengan artian wujud dari teks Al-Quran itu sendiri. Al-Quran, bila dipahami sebagai teks, memiliki unit-unit yang menjadikannya sebuah teks, dari sebuah huruf lafaz hingga surat. Semua itu tersusun secara rapi dan indah yang tidak dapat ditandingi dalam bentuk karya manapun. Keteraturan susunan tersebut, baik dalam kalimat, ayat, atau surah, merupakan bagian dari wilayah ijaz dan mengandung nizam. Dalam proses memahami Al-Quran, setidaknya harus mengetahui nizam Al-Quran. Apa sih nizam Al-Quran? Karena Al-Quran pada dasarnya menunjukkan nizamnya dan sumber nizam itu sendiri. Hal itu senada dan sesuai dengan argumen sebelumnya. Keberadaan nizam merupakan konsekuensi dari perwujudan teks Al-Quran, sehingga sumber dari nizam Al-Quran ialah Al-Quran itu sendiri. Menurut Al-Farahi, nizam Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama ialah nizam Al-Quran secara umum dan nizam Al-Quran secara khusus. Bagian pertama, yakni hubungan antara satu surat dengan surat yang lain, dan dalam hal ini membagi surah-surah dalam Al-Quran menjadi 9 bagian. Berbeda dengan muridnya yang membagi menjadi 7 bagian. Pembagian ini berdasarkan setiap kelompok surah, biasanya diawali oleh surah Makkiyah dan diakhiri dengan surah Madaniyah. Atau bisa saja sebuah surah diawali Makkiyah dan di dalamnya disisipkan satu atau beberapa surah Madaniyah. Kenyataan tersebut berdasarkan bahwa pokok atau asal Al-Quran adalah yang diturunkan di Mekah, sedangkan yang diturunkan di Madinah adalah pelengkap yang menyempurnakan ayat yang ada di Mekah. Lalu, pembagian surah yang dilakukan oleh Al-Farahi yang berdasarkan konsep nizam dapat disamakan dengan pembagian yang dilakukan oleh Said Hawa di bawah konsep wahdaniyah Al-Quraniyah. Apa sih konsep wahdaniyah Al-Quraniyah? Konsep wahdaniyah Al-Quraniyah ialah bukanlah sekedar sebuah pertalian antar satu ayat dalam satu surah atau akhir surah dengan awal surah lain, melainkan pertalian ayat dengan ayat lain dengan mempertimbangkan pembagian surah antara at-tiwal, al-mi'am, al-masani, dan al-mufassal. Walau mempunyai tujuan untuk menunjukkan konsep kesatuan Al-Quran, namun ada perbedaan dalam pembagian surah tersebut. Al-Farahi berangkat dari logika kesatuan tema yang akhirnya membagi beberapa surah Al-Quran, sedangkan Sa'id melanjutkan pembagian yang sudah ditetapkan oleh ulama sebelumnya. Konsep nizam memiliki sebuah tema dalam setiap surah-surahnya yang biasa disebut dengan amud. Kenyataan ini menganalogikan pada sebuah pernyataan yang baik dan rapi tentunya memiliki amud, di mana setiap lafaz-lafaz selalu berhubungan dengan amud tersebut. Oleh karena itu, seseorang yang berusaha mengungkap nizam harus mengerti bagaimana jalannya pembicaraan serta hubungannya antar kalimat. Amud adalah sebuah kalam itu berupa sesuatu yang umum, tidak terkait dengan waktu atau tempat, dan amud bukanlah hal-hal yang penting dalam suatu surah, namun terkadang hal tersebut bisa menentukan amud. Al-Farahi sendiri mendefinisikan amud sebagai sesuatu yang menyatukan tema-tema wacana dalam surah, namun bukan berarti amud yang mendorong pemersatu secara umum, melainkan amud sebagai prinsip pemersatu yang spesifik dan pasti. Amud harus menjadi salah satu dari yang universal dan menjadi kunci untuk memahami surah serta memberi identitas pada surah ketika tema-tema wacana saling berkaitan dan diorientasikan pada amud. Senada dengan Muhammad Al-Ghazali, menurut Ustaz Sinir, Al-Farahi, semua ayat-ayat yang terdapat dalam sebuah surah itu tersambung secara integral dengan amudnya, sehingga mengungkapkan maksud ayat secara komplit itu hanya ketika amudnya diketahui dan sentralitasnya dalam surah diakui secara sah. Setiap surah menamakan pesan tertentu sebagai tema sentral. Penyelesaian tema ini menandai akhirnya suatu surah.
Jika tidak ada kesimpulan tertentu yang dituju pada setiap surah, maka tidak akan ada kebutuhan untuk membagi Al-Quran dalam surah-surah. Al-Farahi memiliki pendapat yang sama dengan Samir Abdurrahman Syauqi tentang Al-Quran. Beliau berpedoman bahwa status Al-Quran adalah sesuatu yang memiliki kesatuan teks, yaitu University of the Quranic Text. Al-Farahi menolak bahwa varian bacaan atau yang bisa disebut dengan qiraat itu dianggap sebagai Al-Quran itu sendiri. Al-Farahi memiliki karakter tematik yang hanya fokus pada kesatuan surat, yaitu wahda al-mawdu'ah likulli suratin, tidak pada kesatuan tema-tema Al-Quran. Walaupun demikian, Al-Farahi tetap memperhatikan kajian tema-tema Al-Quran secara menurut. Contoh dari penafsiran Al-Quran menurut Al-Farahi ialah dalam memahami Quran surah Al-Kautsar ayat 100-3, bagi Al-Farahi, surah ini merupakan isyarat akan terjadinya Fathul Mekah. Untuk memahaminya harus dikaitkan dengan tafsir surah sebelumnya, yaitu Quran surah Al-Fil ayat 1-5, yang menjelaskan orang melakukan khianat atau kekerasan di sekitar Ka'bah, merusak peribadatan haji, sholat, dan berkorban, dan dengan merusak ketauhidan dan kebahagiaan orang miskin, maka mereka akan dilaknat dan ditempatkan pada neraka. Allah merampas kebaikan itu dengan memberikannya pada orang yang berhak dan pantas, sebagaimana yang dijelaskan pada Quran surah Muhammad ayat 38. Dengan demikian Allah melepaskan kekuasaan atas wilayah Ka'bah dan orang yang tidak dapat dipercaya dan khianat. Dalam surah Al-Kautsar, Allah memilih Nabi dan umatnya untuk menguasai wilayah Ka'bah. Allah menamai dengan kata bait sebagaimana dalam Quran surah Ali Imran ayat 96 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarrakan wa hudan lil alamin. Pengalihan kekuasaan Ka'bah kepada Nabi merupakan pemberian kebahagiaan dan kebaikan yang sangat banyak. Bila dikaitkan dengan susunan sebuah surah, maka surah ini dengan surah sebelumnya seperti menyebutkan nikmat setelah murka dan amarah, pemberian setelah merampas, seseorang pengganti setelah binasanya orang lain. Adapun surah setelahnya Al-Kafirun yang tersirat memberikan hijrah dalam wilayah Ka'bah, itu merupakan suatu kalam yang mendahulukan penyampaian kabar gembira dan hiburan. Semua itu menunjukkan nazm Al-Quran, bahwa Allah menetapkan kemudahan sebelum kesulitan. Pemberitaan hijrah yang terkandung dalam surah Al-Kafirun dan diletakkan pada dua surah yang memberikan kebahagiaan, yakni surah Al-Kautsar dan surah An-Nasr. Surah ini merupakan kabar gembira pada Nabi dengan banyaknya orang-orang yang mencintai beliau dan pemutusan hubungan musuh beliau yang merupakan keberkahan Ka'bah. Maka Quran surah Al-Kafirun merupakan penjelasan pokok dari pemutusan tersebut, yakni tauhid yang merupakan dasar dari adanya Ka'bah. Semua itu merupakan penjelasan amud dan relasi antar surah. Pada ayat pertama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Pada lafaz al-kautsar secara bahasa adalah mubalaghah, kata al-kasir yang berarti sangat banyak, kesejahteraan atau kemakmuran. Menurut Al-Farahi, ada 3 pendapat dalam memahami kata al-kautsar, yakni sungai di surga, kebaikan yang banyak, dan taman di surga. Namun setelah membandingkan dan mengkritisi pendapat tersebut, bagi Al-Farahi makna Al-Kautsar adalah Ka'bah dan sekitarnya. Oleh karena itu, ayat pertama surah ini dipahami pemberian Allah atas wilayah Ka'bah dan umat yang banyak. Lalu selanjutnya yang terdapat pada ayat keduanya, yaitu yang berbunyi Fasholli li rabbika wanhar. Menurut Al-Farahi, ayat ini menunjukkan 3 hal, yakni yang pertama, antara sholat dan nahar berkaitan dengan pemberian Allah. Pemberian dalam hal ini berkaitan dengan Quran surah Al-Hajj ayat 41, dalam artinya bahwa manusia bila telah diberikan kedudukan dalam dunia, yaitu dalam menguasai Ka'bah, maka diwajibkannya untuk beribadah. Kedua, dalam ayat ini ada perintah dan kewajiban untuk melaksanakan sholat dan nasr yang bisa bersifat umum dengan dilaksanakannya secara sendiri-sendiri, dan bersifat khusus yang dilaksanakan secara bersamaan. Maksudnya perintah sholat dan berkorban secara umum dilaksanakan sendiri-sendiri bagi umat manusia. Namun keduanya juga harus dilaksanakan secara bersamaan ketika haji. Yang ketiga, ada keterkaitan antara sholat dan nahar. Dalam Al-Quran banyak disebutkan hal yang menunjukkan pertalian antar keduanya.
memiliki pertalian sebagaimana hubungan antara iman dan Islam, atau bisa diibaratkan hidup dan mati. Bila sholat adalah ucapan dan tindakan sebagaimana iman yang memanifestasi dari tauhid atau syukur kepada Allah, sedangkan nahar menggambarkan Islam. Islam sendiri adalah taat pasrah kepada Allah. Lalu ayat yang ketiga ialah inna syari'aka wal abtar. Kata syari'aka dimudafkan pada isim ma'rifat sehingga menjadi ma'rifat, namun menurut Al-Farahi tidak harus menunjukkan pada seseorang tertentu. Bagi Al-Farahi, untuk memahami subjek dalam kalimat tersebut dikaitkan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Fil, di mana orang-orang Quraisy menjadi penguasa Ka'bah. Oleh karena itu sudah jelas bahwa orang yang mencela dan menghina Nabi merujuk pada kaum Quraisy. Sedangkan kata al-abtar merupakan sifat dari al-abtar yang berarti al-qat'i, yakni terputus atau terpotong. Dengan demikian, ayat ini adalah jawaban yang diperuntukkan bagi orang-orang Quraisy yang membenci dan mencela Nabi Muhammad, bahwa mereka semua terputus dari rahmat Allah. Demikian ialah yang dapat saya jelaskan mengenai paradigma kesatuan tematik Al-Farahi dalam menafsirkan Al-Quran. Semoga bagi teman-teman yang sudah melihat video ini dapat mendapatkan manfaatnya dan dapat menjadi pembelajaran untuk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.